Baik, langsung saja Mitra di interaktif kita sore hari ini saya perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir. Ada dua bapak-bapak ganteng Komisioner KPID Bali. Yang pertama saya perkenalkan untuk Anda Bapak Agus Astape, Ketua KPID Bali. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Luna. Iya, mic-nya mohon maaf Pak agak ke dalam. Selamat sore Mbak Luna, selamat sore juga Mitra Air. Siap. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat selalu ya. Oke. Jadi kita memang sangat berterima kasih bisa diundang dalam acara ini, luar biasa. Jadi selalu semangat dan kalau air tuh jangankan berteriak ya, berbisik pun didengar. Yeay. Pasti air. Mitra Air ini luar biasa loh. Seorang ketua KPI tahu banget tagline Radio AR ya. Jangan-jangan Anda pendengar Radio AR Pak? Karena memang kalau malam-malam itu dulu saya dan istri paling suka denger lagu Radio AR ini. Wow. Jadi lagu-lagunya asik-asik, pokoknya asik jos. Cakep. Aduh. Ya. Bahkan saya sebenarnya dulu waktu masih muda penggemar Radio AR. Waktu masih muda Pak ya? Masih muda, waktu masih SMA sering waktu itu pilihan pendengar ya, kalau salah pilihan pendengar acaranya kita ngirim pakai kartu pos. Wow. Jadi ngirim kepada siapa dan sebagainya. Kalau salah dulu nama-nama penyiar legenda itu ada Mbak Santi, ada Mas Yanto dulu sekali. Nah, ya. setahu saya dulu kalau ngirim pakai surat salam-salam itu jarang pakai nama asli. Iya, selalu pakai nama samaran. Wah, nama saya dulu namanya tidak nama asli. Nama siapa dulu pakai Pak? Saya dulu namanya Arukas Putra. Arukas Putra loh Mitra. Arukas itu anak rukun keluarga sejahtera gitu. Tapi saya punya juga, mohon maaf, misalnya nama udara teman cewek namanya Wulan. Wah itu antara Arukas Putra dengan Wulan itu saling berkomunikasi di udara lah. Padahal satu orang yang sama. Iya begitulah. Nah. Terpaksa bongkar sekarang. Baru dibongkar setelah bertahun-tahun Pak ya Pak ya? Bertahun-tahun karena ternyata itu menarik. Karena kita bikin korespondensi saling begini. Ternyata banyak memberikan inspirasi orang gitu ya. Ternyata menarik, ini mesra sekali Arukas Putra dengan Wulan ini luar biasa. Padahal itu settingan Bapak sendiri ya Pak? Jadi ternyata dari situ bermula jadi menjadi seorang sutradara film sekarang kan. Suka bikin video. Ternyata luar memang biasa. ada hikmahnya ya. Gitu. Ternyata ini Mitra yang dulu Anda dengar dengan nama Arukas Putra dan Wulan, ini dia sosoknya Ketua KPID sekarang loh, luar biasa. Dan di sebelahnya Pak Agus Astape, di sini juga ada Komisioner KPID Bali, Bapak Nyoman Adi Sukerno. Pak Adi, selamat sore Mbak Luna. Sudah hadir. Selamat sore Mitra AR. Sehat Pak Adi ya? Puji Tuhan, alhamdulillah Astung Kare. Astung Kare. Sehat semua. Oke, sukses semua karena kita tahu banget Mitra Air menjelang Harsiarnas ini Komisioner KPI pada padat banget jadwalnya kan. Betul. Mengisi di radio sini gitu. Tapi terima kasih banyak selalu menjaga kesehatan dan sudah hadir ke AR. Kami juga berterima kasih sudah diundang ke sini karena kebetulan besok Hari Raya Pagarosi kan. Ya kita stop dulu lah karena di hari umat Hindu kita istirahat dulu besok hari Rabu. Ya, hari Kamisnya Pak? Hari Kamis kita berangkat ke Bandung. Berangkat ke Bandung? Ya karena hari penyiaran nasional tuh dipusatkan di Bandung. Benar, dihadiri oleh Presiden Jokowi juga. Betul, kami komisioner berangkat ke sana. Luar biasa, pas banget momentumnya. Dan rencananya juga kami akan adakan hari penyiaran nasional di Bali itu tanggal 8. 8 April ya Pak? 8 April, ya kami akan adakan di Bali dan itu akan semuanya kami undang. Karena semua LP kami undang karena ini modelnya adalah gawe LP gitu kan. Gawe LP. Hajatannya lembaga penyiaran baik itu TV maupun radio. Nanti apa kontribusinya nanti kita rundingkan. Siap. Ya. Nah mudah-mudahan juga nanti dari AR ada nyumbang, saya nyumbang MC dah berarti tiket nyaman gitu ya. Iya, nah, siap. ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Oke, bisa dikondisikan nanti Pak. Nanti, terima kasih. Oke, nah Mitra Air, ini dalam obrolan kita nanti akan ada beberapa istilah-istilah yang mungkin masih belum familiar bagi Anda, diantaranya LP. Tadi seperti Pak Adi menyebut LP, itu jangan sampai salah fokus ya Mitra Air. LP di sini maksudnya adalah lembaga penyiaran. Betul. Kemudian nanti akan ada istilah-istilah lain yang akan kita kupas satu persatu ya. Nah sebelum itu, ini saya berharap supaya pendengar Radio AR semakin mengenal para komisioner KPID yang hadir di sini, Pak Ketua dan juga Pak Adi. Pak Ketua, Pak Agus kira-kira ranahnya itu kira-kira membidangi hal apa saja?
Ya, kalau KPID kan tentu menjadi lembaga pengawas dari lembaga penyiaran TV dan radio. Salah satunya mungkin termasuk juga AIR ini. Kan kita juga punya monitoring untuk mengawasi apa isi siaran itu. Dan untuk radio kita punya juga tempat untuk mengawasi, TV juga kita punya. Jadi kalau ada laporan-laporan masyarakat yang berkaitan dengan konten atau isi siaran dari radio, kemudian isi siaran di TV, bisa disampaikan kepada KPID. Jadi ranah kita di situ pengawasan, karena memang pedomannya adalah semua radio, semua TV harus mengacu pada pedoman P3SPS namanya. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Acuannya adalah Undang-Undang 32 tahun 2022 tentang penyiaran. Jadi seperti sekarang misalnya Maluna dan Mitra Air mendengarkan ocehan-ocehan penyiar dan sebagainya, itu penyiar itu tidak sembarangan gitu ya, ngomong dan sebagainya, nanti harus ada aturan-aturannya, jangan sampai nanti menimbulkan persoalan. Dan saya lihat kalau Mbak Luna kan sudah pengalaman luar biasa, ini penggemarnya banyak sekali saya lihat itu, sampai orang datang berjubel-jubel kalau di luar, wah Pak, luar biasa. Itu yang antri itu antri minyak curah Pak, oh minyak goreng yang tadi di depan itu ya? Iya Pak. Oh saya pikir antri karena ada Mbak Luna. Tapi sebenarnya bagian dari itu juga sebetulnya ya. Ya karena saya lihat, saya terus terang aja kalau di mobil lu suka mendengar radio AIR. Jadi lagu-lagunya. Ini bukan hanya kata-kata manis ya Pak, karena talk show-nya di AIR kan. Saya kan selalu WA itu. Mbak Luna saya lagi dengar, tolong dikirimin pesan lah gitu ya. Salam ya. Nanti saya disebut namanya, wih luar biasa, langsung saya mukul-mukul setir itu. Senangnya bukan main itu. Kayak lompat-lompat itu nama saya disebut gitu kan. Nah, anak-anak saya juga sampai heran. Ini Bapak kok senang sekali dengar radio AIR? Ya karena ini penyiarnya Mbak Luna kita. Yang dari dulu lah penyiar yang sudah kita dengar. Ya seperti itu. Kalau itu benar saya asungkarain Pak, saya aminin Pak. Betul. Ya betul. Ketua KPID tidak boleh berbohong ya. Benar. Nah itu adalah ranah tugas dari Ketua KPID. Kalau Pak Adi Sukerno sebagai salah seorang komisioner, karena komisioner ada 7 ya. Betul. Nah kalau Pak Adi Sukerno kira-kira menangani hal-hal apa saja Pak Adi? Wah kalau saya banyak nih yang saya tangani, karena istilahnya dapurnya KPI gitu kan. Saya di bidang kelembagaan, membidangi masalah tentang administrasi, keuangan, terus dapurnya LP, artinya dapur LP, artinya LP itu jalan sudah ada izinnya apa belum, surat-suratnya gimana, biar nanti tidak ada masalah. Gitu. Nanti kami koordinasi dengan bagian perizinan, gitu kan. Nah, apalagi kalau kontennya yang tidak benar, gitu kan, kami koordinasi dengan bidang isi siaran. Nah, ini artinya kalau ada komisioner yang kemana-kemana, kami yang menyiapkan semuanya. Karena kami di kelembagaan itu banyak sekali. Saya di kelembagaan ada 13 staf yang saya bawahi, dan semuanya memiliki kualifikasi yang betul-betul mumpuni di bidangnya, apalagi di siaran kan, harus ngerti tentang komputer kan gitu jadinya. Di administrasi juga, karena kami ada pengelolaan dana hibah kan, otomatis kami jaga itu. Luar biasa tugas-tugasnya Pak ya. Setiap hari selalu berkutat dengan hal-hal itu ya Pak. Betul. Apalagi keluhan-keluhan itu, ini kekurangan ya kami di lembaga gitu ya. Kalau di lembaga penyiaran baik itu TV maupun radio yang kurang-kurang istilahnya persyaratannya kurang, ya kami tegur kan. Kalau urusan frekuensi ya nanti ke Balmon gitu ya. Karena kami selalu menilai bahwa lembaga penyiaran itu kantornya pasti ada bendera merah putih, di ruangannya ada burung Garuda, ada presiden dan wakil presiden. Nah itu kelengkapannya, itu yang kami data dari awal gitu. Nah Mitra Air, begitu kita paham tugas para komisioner KPID, kita makin respect ya, dan makin menghormati keberadaan lembaga yang satu ini, terutama bagi insan penyiaran, karena nggak akan bisa jauh-jauh dari naungan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah kita kembali ke tema utama, bahwa Mitra Air seperti yang Anda tahu, atau mungkin bahkan beberapa di antara Anda mungkin belum ngeh gitu, bahwa setiap tanggal 1 April kita di Indonesia memperingati Hari Penyiaran Nasional, Harsiarnas, setiap tanggal 1 April, dan itu dipusatkan di Bandung. Ya, untuk tahun ini di Bandung. Jadi kalau kita bicara Harsiarnas ini, begini semuanya. Ini kita kan memasuki tahun 89. Kenapa tahun 89? Berarti ini kan sudah lama sekali ya. Bahkan sebelum kita merdeka ya Pak? Ya, belum kita merdeka, itu tahun 1933.
Ada salah satu radio di Solo yang bernama istilahnya adalah radio Belanda. Ini sejarah dulu Sejarahnya ya, Pak, ya? itu yang bermula pertama kali muncul di Indonesia, menyiarkan informasi-informasi berkaitan dengan masa-masa penjajahan itu. Kemudian digali oleh teman-teman di lembaga penyiaran, kemudian dikondisikan dan dilakukan penggalian sampai ke pusat. Akhirnya 2019 baru diputuskan melalui keputusan Presiden sebagai Hari Penyiaran Nasional tanggal 1 April. Jadi mulai 2019 baru secara resmi diangkat sebagai Hari Penyiaran. Jadi ini sebetulnya kan radio itu sangat besar peranannya karena yang pertama muncul pada saat itu di Indonesia adalah radio. Sehingga radio inilah menjadi tonggak munculnya Hari Penyiaran. Sehingga ketika bicara penyiaran itu di Indonesia dari undang-undang penyiaran itu hanya 2, yaitu lembaga TV dan radio. Dan itu artinya semua sekarang di radio maupun TV wajib memperingati ini karena ini hari kelahiran mereka sendiri. Gitu. Kalau kita KPID kan sebagai lembaga yang menjadi lembaga mediasi, lembaga pengawas, sebagainya itu memfasilitasi. Jadi makanya kita gemakan terus sekarang Hari Penyiaran Nasional di semua radio, semua TV agar jangan sampai nanti teman-teman ini lupa dengan hari kelahirannya. Kalau dulu kita mungkin sering dengar ada namanya Hari Pers Nasional, itu kan tanggal 9 Februari, kita sesungguhnya juga lembaga penyiaran ini punya. Dan ini sampai yang sekarang ini adalah yang ke-89. Tahun ke-89. Ya, luar biasa. Mungkin Luna belum lahir ya. Iya, belum Pak, tentu saja Pak. Tahun berapa lahirnya? Tahun 9? Ini. Bapak nanyanya di udara kan saya nggak enak. Oh nggak enak ya, mohon maaf. Padahal usianya masih 17 tahun ya kira-kira ya. Ya. Jadi memang tahun 89, itu masih 89 tahun ya. Luar biasa. Jadi kita memang Hari Penyiaran ini mudah-mudahan nanti di air juga akan digemakan dan semua nanti kita libatkan. Jadi di Bali ada 66 radio dan 16 siaran TV yang ada di Bali. Wow, oke. Jadi ini benar-benar gawean hari besar bagi kita-kita insan penyiaran ya. Kenapa dipilih tanggal 1 April Pak Agus? Nah itu karena memang pertama kali berdiri radio itu setelah digali dari sejarahnya sebagainya memang tanggal 1 April 1933. Sehingga ketemulah di situ dan itu menjadi tonggak pertama kali siaran radio. Kalau sama dengan mungkin pers juga gitu, kenapa tanggal 9 Februari karena hari kelahiran organisasi wartawan PWI itu. Dan demikianlah seterusnya sehingga nanti mudah-mudahan ini akan terus digemakan setiap tahun oleh teman-teman di lembaga penyiaran. Benar, oke. Selain bagi kami-kami yang berkecimpung di dunia penyiaran, Mitra, ini pun menjadi wawasan baru bagi kita semua ya. Bagi Anda-Anda yang dengerin Radio AR sekarang tahu, oh 1 April Hari Penyiaran Nasional. Sejarahnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPID Bali. Wah, tambah pinter loh dengerin Radio AR ya. Nah, di tahun ke-89 Pak Adi, tema yang diangkat adalah transformasi penyiaran di era digital. Betul. Oke, kita bedah satu persatu Pak Adi dan Pak Agus ya. Karena mungkin bagi Mitra AR ada beberapa hal kata-kata yang belum bisa dicerna dengan baik gitu. Transformasi penyiaran di era digital. Kita mulai dari transformasi itu Pak Adi. Mungkin bisa dijelaskan deskripsinya Pak Adi? Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih dulu ya. Karena Radio AR sudah memasang spanduk ya. Benar. Semua radio-radio yang sudah memasang spanduk semuanya masukkan ke WA Group. Ucapkan terima kasih. Baik, terkait dengan transformasi ya kita kupas masalah transformasi. Transformasi itu artinya dari satu ke satu, kemudian dari satu ke satu itu transformasi digital ini yang dimasukkannya adalah kita masuk ke ranah yang lebih canggih gitu ya. Ke ranah yang lebih canggih. Ranah lebih canggih. Karena apa? Karena dulu kalau dengerin radio AR pasti muter kan. Di radio biasa, radio konvensional, radio jadul lah gitu ya. Radio jadul. Muter, tapi sekarang kan tidak perlu muter lagi karena sudah 104.4 itu diklik langsung muncul kan. Nah, itu sekarang yang di televisi juga begitu ya. Televisi juga begitu karena di transformasi digital ini kita mau ke ranah yang lebih maju di bidang digitalisasi. Baik. Kenapa? Karena semuanya harus ke sana ya. Karena pemerintah juga sudah meyakini karena di era digital ini secara otomatis apa-apa yang kita anukan lebih cepat, lebih canggih lagi alatnya. Kayak dia. Nah, kita Indonesia masih agak ke belakang ini.
Nah, di belakang kita masih ada juga nih negara yang belum kan. Kita masih kategori ke belakang, tapi di belakang kita masih ada. Masih ada ya. Kita tahun ini mulai kan dia. Di era digitalisasi ini tahun ini mulai di tahap pertama itu di tanggal 30 April ya. Baik. 30 April kita mulai serentak. Nah, ada beberapa provinsi. Nanti menyusul sampai dengan 30 November kalau salah ya. Oke. Kita harus semuanya. Nah, kalau sudah digitalisasi ya otomatis lembaga penyiaran yang TV itu yang tidak masuk ke digital ya blank gitu loh. Oke. Nah, intinya kalau yang transformasi digital ini kita menyampaikan sesuatu sudah lebih canggih ya. Lebih canggih, sudah itu hasil yang didapatkan juga lebih optimal. Oke. Gitu. Transformasi penyiaran di era digital. Jadi sekali lagi ini mencakup TV dan juga radio, Pak Adi. Betul. Jadi ada transformasi, kalau di benak kita sebagai orang awam ada perubahan bentuk, begitulah ya. Peralihan bentuk. Peralihan bentuk. Okay. Karena kalau menyiarkan baik itu radio maupun televisi informasi yang tidak benar gitu kan, ya otomatis kan bisa disaring gitu kan. Nah, lewat penyaringan itu lewat bagaimana? Nanti ada di Pak Ketua yang menjelaskan. Karena di sekarang ini kan muncul berita-berita hoax itu kan. Nah, bagaimana berita hoax itu di era digitalisasi ini supaya tidak muncul lagi? Karena radio AR ngomong berita salah gitu kan. Semuanya saya tahu nih mitra AR banyak sekali gitu. Akan seberapa besar pengaruhnya? Nah, ini efeknya sangat tinggi kan. Otomatis orang udah menilai, oh pemerintah itu begini. Oh pemerintah itu begini karena udah disiarkan oleh radio. Nah, kalau disiarkan oleh radio otomatis kan orang banyak yang tahu gitu. Benar. Nah, itu kalau di TV udah ada lembaga sensornya segala macam kan gitu ya. Benar. Nah, itu. Oke. Transformasi digital, transformasi penyiaran di era digital gitu ya. Kalau ini Pak Agus lebih diperuncing lagi, kondisi apa sih yang menuntut lembaga penyiaran untuk ikut bertransformasi ini? Kalau sampai ada yang nggak mengikuti pasti bakal ketinggalan, akan tenggelam begitu ya. Kondisi apa yang menuntut, Pak? Kalau kita bicara transformasi penyiaran, artinya itu adalah perubahan di bidang penyiaran. Baik. Artinya perubahan itu dilakukan secara gradual. Gradual itu bertahap. Salah satu penyiaran yang dilakukan perubahan adalah di lembaga TV. Itu adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2000. Di mana pada saat itu lembaga penyiaran harus melakukan digitalisasi penyiaran. Salah satunya adalah TV. TV itu adalah perubahan dari TV analog ke TV digital yang disebut dengan ASO, Analog Switch Off. Jadi semua TV yang sifatnya sekarang analog harus migrasi, harus pindah ke digital. Itu kenapa pindah ke digital tadi adalah karena memang teknologinya jauh lebih canggih, gambar lebih bersih, suara lebih jernih. Dan masyarakat kita di Indonesia memang boleh dikatakan masih sangat terbelakang dari sisi digitalisasi. Karena digitalisasi penyiaran ini sudah ada sejak tahun 2005. Di seluruh dunia sudah mulai, Indonesia mungkin sudah 100 negara yang 150 sekian lah. Bahkan Malaysia, Singapura udah 2 tahun lalu. Kita baru memulai tahun ini dan paling lambat nanti tanggal 2 November 2022. Sudah harus pindah, itu khusus untuk TV. Nah kemudian untuk radio tentu akan ada digitalisasi penyiaran dan itu memang direncanakan tahun 2024. Itu nanti kenapa harus melakukan digitalisasi penyiaran? Pertama, penggunaan frekuensi akan lebih irit. Ya. Kalau menggunakan analog seperti sekarang, frekuensi negara yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran jauh lebih boros. Jadi satu frekuensi satu channel, satu frekuensi satu channel. Nanti dengan adanya digitalisasi penyiaran, jadi satu frekuensi itu bisa sampai 8 channel. Itu yang disebut dengan multiplexing ya, multiplexing atau TV digital itu. Dengan demikian, yang frekuensi yang 700 MHz yang ke atas yang selama ini digunakan oleh TV digital itu nanti bisa diirit dan itu frekuensi itu bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas internet yang disebut dengan broadband atau mungkin 5G. Sehingga kita akan menuju ke 5G. Kemudian yang kedua, itu juga bisa digunakan untuk frekuensi penanggulangan bencana. Ketika misalnya ada bencana di Indonesia cepat, itu akan ada TV bencana yang sangat cepat menginformasikan masyarakat apa antisipasi yang dilakukan. Itu dari sisi transportasi infrastruktur. Dan berikutnya adalah transformasi dari SDM. Kita tahu kemajuan teknologi kan sangat pesat ini. Bagaimana dunia medsos dengan adanya dunia
OTT namanya, over the top. Jadi audio visual berbasis internet itu banyak sekali. Kalau lembaga penyiaran TV, radio tidak mengikuti perkembangan OTT di medsos, di YouTube, Netflix dan sebagainya, tentu akan kalah bersaing. Nah, untuk itulah harus melakukan transformasi dari sisi infrastruktur, dari sisi SDM, kemudian dari sisi kompetensi. Karena kita tahu persis sekarang zaman medsos, informasi sangat cepat, sangat mudah didapatkan dan itu sangat cepat pergerakannya. Jadi kalau sekarang misalnya contoh, nah ini sekarang kita siaran ini. Saya pernah dengar di radio Mitra Air kok harus siaran di TV juga ini kalau begini kan. Tidak hanya pendengar tapi juga ada pemirsa TV juga nih saya lihat ini. Disiarkan secara langsung dan sebagainya. Jadi orang tidak hanya mendengar suara tapi melihat gambar kita. Jadi oh ini siapa yang tampil dan hampir semua sekarang begitu. Jadi ketika Radio AR menempuh inovasi untuk melakukan siaran bisa didengar lewat radio, bisa didengar lewat Facebook. Ini adalah salah satu bentuk konkret dari transformasi, Pak ya? Betul, ini adalah salah satu wujud dari transformasi. Karena kalau tidak begini kita ketinggalan. Kan sekarang banyak sekali ada podcast-podcast seperti itu. Itu juga sama juga perannya seperti kita sebetulnya, radio sama TV juga sama. Cuman di situ ranahnya adalah namanya OTT, jadi over the top. Itu ranahnya adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pedomannya itu ketika ada masalah dan sebagainya itu nanti hukumnya acuannya adalah Undang-Undang ITE. Tapi kalau ini radio kayak AR kemudian TV, nanti ranahnya adalah Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Ada pedoman perilaku penyiaran, ada kode etik wartawan, ada Undang-Undang pers. Itu nanti jadi pedoman kalau ada melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah jadi Mitra AR, ketika Anda dengerin penyiar radio AR bilang, Mitra AR jangan lupa ya nanti talk show-nya bisa Anda denger di radio. Tapi jangan lupa juga pantengin di Facebook. Anda itu artinya sedang menikmati sebuah transformasi ya Pak? Betul. Transformasi penyiaran di era digital. Jadi disadari atau tidak, ternyata Mitra AR, pendengar radio AR khususnya dan masyarakat kita pada umumnya itu sebenarnya sudah mengikuti sebuah arus transformasi ya. Betul. Nah, begini Mbak Luna, saya tambahkan sedikit. Kalau yang namanya transformasi digital, saya rasa secara pribadi radio lebih awal, kan gitu ya. Radio seperti tadi di depan saya sampaikan, dulunya kan muter-muter kan, muter-muter itu udah istilahnya masih jadul, gitu ya. Nah sekarang sudah mulai pakai nomor, tinggal klik nomor 1, nomor 2 udah muncul. Nah ini udah di era digital ini, cuman permasalahannya tanpa disadari, gitu ya, tanpa disadari lembaga penyiaran radio ini lebih awal. Apalagi sekarang banyak radio yang kayak ini. Kita siaran on air, yaitu talk show disiarkan langsung di FB. Ini udah ranah ke sana gitu. Lebih canggih kan gitu ya. Lebih canggih. Kalau memang itu sudah terjadi ya memang kita harus ikuti semua ya. Tapi ada beberapa radio juga yang memang belum ya, kita dorong terus ya. Kita dorong terus supaya dia berpikir bahwa KPI itu adalah rumahnya dia gitu. Biar enggak punya masalah apa-apa, biar enggak berpikir, "Wih, saya takut didatangi sama KPI." Nah, gitu ya. Ini kita bertuju sudah merubah mindset ya. Kita rubah mindset bahwa lembaga Komisi Penyiaran Bali ini jangan sampai membawa dampak LP itu takut gitu ya. Kita anggap dia itu ini KPI ini rumahnya dia. Kalau memang dia ada keluhan-keluhan silakan. Kalau urusan izin ya, apalagi sekarang izinnya udah online kan? Digital kan? Nah ini sekarang nyari SIM udah digital, online kan? Dibawain ke rumah. Sudah ranahnya sudah masuk. Cuman kita tidak merasakan gitu ya. Enggak kita sadari ya Pak. Tidak sadari secara langsung. Tapi udah dari dulu udah dijalankan kan? Cuman yang lebih seperti apa yang disampaikan sama Pak Ketua, yang lebih didomain sekarang ini adalah lembaga penyiaran televisi. Karena frekuensi yang beredar sekarang ini banyak sekali ya. Supaya tidak mengganggu penerbangan. Kan gitu ya. Ada frekuensi-frekuensi yang dipakai oleh kelompok-kelompok pecalang gitu kan. Pecinta alam punya frekuensi-frekuensi itu. Nah, sekarang apalagi kalau udah ini jalan, internet jamin, nggak lemot itu. Jadi nanti akan lebih baik lagi kualitas koneksi kita ya Pak. Nah Mitra AR itu dia yang tadi kita garis bawahi pernyataan Pak Adi Sukerno bahwa secara tidak kita sadari, kita penyiar radio AR, Anda yang mendengarkan radio AR pun kita udah masuk ke transformasi digital yang sedang kita bicarakan di talk show ini gitu. Jadi ini hal yang luar biasa yang kita lakukan. Nah kira-kira Pak Adi dan Pak Agus, ketika sudah bertahap
demi setahap gitu kan menjalani transformasi ke era digital. Kira-kira apa keuntungan, benefit yang bakal didapat oleh pendengar kita? Ya. Ditahan dulu Pak Agus. Ya. Kita akan kembali setelah yang Boleh, satu ini, Mitra R. Kira-kira apa ya keuntungannya bagi Anda? Sabar, entar kita cari tahu. Tetap stay tune di sini di 104,4 FM. Radio. Ya baik Mitra AR di 104,4 FM dan Pasar Bali. Wah, Mitra AR masih dalam obrolan spesial kita bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali atau KPD Bali. Nah, untuk Anda yang baru bergabung, baik lewat on air di 104,4 FM ataupun di akun fanpage Facebook Radio Spasiar Spasi Bali, saya perkenalkan kembali kepada Anda. Narasumber kita ada di sebelah saya, ada Pak Agus Astape yang merupakan Ketua KPID Bali. Dan di sebelah beliau ada Pak Adi Sukerno, salah seorang komisioner KPID Bali. Oke, nah Mitra, ini ya kita masih membatasi obrolan kita dalam tema transformasi penyiaran di era digital. Anda tadi sudah simak pemaparan dari Pak Ketua dan juga Pak Adi Sukerno yang menjelaskan, mendeskripsikan kepada kita. Jadi kita makin paham nih yang ada di rumah. Kalau yang kemarin-kemarin masih absurd gitu, masih kemana-mana pemahaman mengenai transformasi penyiaran di era digital. Tapi sekarang kita sudah semakin mengerucut gitu ya. Ini sebagai tambahan wawasan untuk kita bersama. Nah Pak Adi dan juga Pak Agus, ini nih yang tadi sebelum entar saya ingin bertanya juga mengenai migrasi TV ya. Kalau di Radio AR itu menyiarkan tuh salah satu ILM-nya migrasi TV digital. Itu entar akan saya tanyakan. Tapi sebelumnya yang itu tadi Pak, apa keuntungan? Maksudnya kita heboh nih, maksudnya kita menggemakan sekali, menggencarkan sekali digitalisasi. Kira-kira apa keuntungan yang bakal didapat oleh pendengar? Termasuk nanti keuntungan dari LP, Lembaga Penyiaran sendiri apa kira-kira? Ya, kalau dari sisi keuntungan kepada masyarakat tentu pertama masyarakat akan mendapatkan hasil teknologi yang jauh lebih canggih. Oke. Artinya apapun itu baik siaran TV, siaran radio nanti akan jauh lebih jernih suaranya, kemudian gambarnya lebih bersih. Dan memang teknologi ini kan tidak bisa diingkari, akan semakin kita harus terima di masa-masa yang datang, mau tidak mau. Karena kita hidup dalam dunia global, tentu harus berkomunikasi dengan dunia lain. Ketika dunia lain, orang lain atau negara lain sudah melakukan digitalisasi penyiaran, kita belum, kita pasti ketinggalan. Bahkan di Indonesia sesungguhnya digitalisasi penyiaran ini sudah ada di perbatasan-perbatasan. Karena di situ memang bersentuhan dengan negara-negara lain. Itu ada ketentuan dari di Wina, waktu itu di Austria. Jadi wajib paling lambat 15 tahun atau 20 tahun itu harus sudah digitalisasi penyiaran karena itu terkoneksi seluruh dunia. Kalau kita tidak melakukan itu tentu kita akan tertinggal dan dikucilkan seperti itu ya. Yang kedua, ketika kita bicara ini kita ada namanya dividend benefit ya. Artinya boleh dikatakan kita mengalami kerugian. Saya lihat dari penelitian-penelitian yang ada, kerugian cukup besar dengan menggunakan frekuensi yang boros itu. Jadi itu dari Kominfo sudah menyatakan bahwa kalau frekuensi itu bisa diirit, kita akan mengalami boleh dikatakan manfaat secara ekonomi, menghemat ya. Kalau dulu tuh ruginya banyak sekali, kita harus subsidi negara itu terhadap penggunaan frekuensi. Tadi seperti tadi, satu frekuensi, satu channel. Misalnya khusus untuk di TV. Kalau sekarang satu frekuensi bisa untuk 8 channel, berarti kan bisa irit. Kalau di Indonesia sendiri, contoh misalnya untuk TV, informasi yang ada kan ada sekitar 679 TV ada di seluruh Indonesia. Dan itu sebetulnya semua tidak bisa hidup semua kan. Pasti ada yang kembang kempis, ada yang mati. Radio juga begitu. Di Bali aja 66, mungkin seluruh Indonesia bisa 1000 lebih kan itu ya. Tidak semua bisa ini. Tapi kalau misalnya bisa diirit itu. Terus kemudian berikutnya, keuntungan berikutnya masyarakat sebetulnya tidak ada dirugikan. Hanya memang kalau perlu misalnya khusus untuk di TV, kalau ingin mendapatkan digital atau TV digital tentu kalau perlu alat yang disebut dengan set-top box. Karena memang kalau TV-nya TV yang lama, yang tidak smart TV, yang tidak support dengan TV digital, itu memang harus diganti. Jadi kita mau tidak mau sama dengan kita menggunakan HP lah. Sekarang kan orang HP seri sekian, seri 2, seri sampai seri terakhir. Ini teknologi di TV juga begitu. Itu kalau TV
wajib banget untuk menggunakan alat set-top box. Kalau tidak, TV konvensionalnya tidak akan mendapatkan tayangan apa-apa. Sesungguhnya gini, kalau untuk TV, kalau sifatnya yang masih TV tabung ya, TV tabung, TV lama, kemudian yang memang ada juga TV LED yang tidak support dengan TV digital, memang harus ada set-top box. Set-top boxnya itu bisa dibeli di online, di toko elektronik itu sekitar mungkin 200.000 ke atas lah seperti itu. Itu beli sekali untuk selamanya. Nanti manfaatnya luar biasa, jadi gambarnya sangat jernih, tidak ada kerasak-kerasak lagi. Karena ketika kita bicara TV digital itu pasti gambarnya antara sinyal dan no sinyal. Artinya ada sinyal dan ada tidak sinyal. Dan jangan khawatir kalau TV digital ini tidak menggunakan internet. Masyarakat tidak akan perlu kuota lagi, hanya pindah rumah saja dari analog ke digital. Itu kalau TV seperti itu, jadi diperlukan sebuah alat begitu ya. Kalau di radio Pak? Nah kalau radio mungkin sedang dirancang ini teknologinya, karena memang radio belum disentuh soal digitalisasi penyiaran. Jadi program pemerintah yang eranya Pak Jokowi ini memang harus ada transformasi digital gitu ya. Dalam hal ini digitalisasi penyiaran, dan dengan demikian tentu nanti akan sudah dipikirkan ya. Karena ini bertahap, ini bisa dibayangkan ini dari Indonesia itu 2005 sebetulnya berpikir, karena gini, itu menyangkut infrastruktur. Contoh, ketika TV analog yang ada sekarang itu kan menggunakan tower yang besar, tinggi, sebagainya. Nah sekarang itu harus diubah. Jadi menggunakan, contoh misalnya TV di Bali ya, ada 4 pemegang MUX yang ada, Nusantara, Antv, kemudian TVRI dan juga Metro. Nah di luar itu kan dia punya tower, punya pemancar. Diapakan itu sekarang? Mereka ini wajib untuk nyewa di tempat yang 4 itu. Sehingga tower-tower ini kan harus turun. Harus tidak digunakan. Mungkin digunakan oleh seluler sebagainya. Jadi ini mengirit tenaga, mengirit infrastruktur. Tentu mereka teman-teman LPS ini, lembaga penyiaran swasta yang dulu sudah investasi besar, mungkin tidak terima ada dulu digitalisasi sehingga lama sekali prosesnya. Tapi ada yang dulu, ada yang perdebatannya lama ini. Ada yang tidak mau digitalisasi atau ada yang minta 5 tahun ditunda lagi. Sebetulnya kan mulai awal sekali kemarin itu tanggal 17 Agustus 2021. Itu pertama kali mau dimulai, tapi karena krisis ekonomi COVID ini diundur dan akhirnya mulai sekarang tanggal 30 April. Siap. Gitu. Jadi ini ada kepentingan lembaga penyiaran juga dari sisi ekonomi lah. Sehingga dengan demikian agak tertunda-tunda, dan saatnya sekarang 30 April saya pikir sudah tidak akan tertunda lagi, khusus di TV. Contoh mulai tadi malam misalnya beberapa TV lokal sudah migrasi ke TV digital. Jadi yang ada di Bali ini ada 2 TV lokal yang sudah nyewa MUX di TVRI dan dia siap siaran mulai tanggal 1 April ini. Jadi nanti tanggal 30 April ya nanti semua TV analog hilang siarannya itu, masyarakat jangan kaget. Sekali lagi Pak, mulai 30 April 2022. Itu tahap pertama. Jadi Bali itu masuk ke tahap pertama, jadi khawatirnya begini. 30 nanti tanggal 30 April bulan depan. 2022, jadi 1 bulan lagi, ketika masyarakat nonton TV, kok hilang semua siarannya kemana nih? Itu mereka sudah lari ke TV digital. Itu artinya sudah harus bertransformasi ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah Pak, ini saya agak mundur ke belakang sedikit. Ini mengenai pendengar radio Pak. Ketika transformasi penyiaran ke era digital, baik kalau kita bicara sama pendengar radio AR yang ada di Kota Denpasar, itu ya udah banyak lah ya pendengar radio AR dengerin radio tapi sambil mantengin Facebook juga, mantengin digital juga. Gimana dengan pendengar-pendengar radio AR yang misalnya ada di pelosok Karangasem, di pelosok Buleleng, yang selama ini belum familiar dengan digital, internet, Facebook, hal-hal seperti itu, bagaimana Pak menghadapinya? Ya kalau itu kan sosialisasi terus dilakukan ya. Teman-teman di TV khususnya mungkin yang menjadi pemegang MUX TV digital, mereka memiliki kewajiban untuk terus melakukan sosialisasi. Kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan digitalisasi penyiaran, mereka wajib siaran TV itu harus mengcover 70% populasi masyarakat di wilayah itu. Jadi di Bali sekarang ada 4,1 juta jiwa, itu 70% harus tercover. Jadi mau tidak mau mereka harus tetap melakukan
upaya untuk meningkatkan kualitas, power dan sebagainya. Contoh ya kemarin memang saya banyak sekali ada yang terima laporan di Karangasem belum terima Pak siaran TV digitalnya gimana. Sekarang lagi dibangun di Bukit Sege itu lagi dibuat infrastrukturnya. Kemudian Buleleng juga begitu. Buleleng lagi dibangun di Banyuning ada, kemudian di Sambangan ada, kemudian di Wonogiri ada. Jadi mereka terus melakukan upaya-upaya agar masyarakat itu bisa menerima siaran digital seperti itu. Baik, jadi tenang saja nih buat pendengar Radio AR yang mungkin yang usianya sudah tidak muda lagi, selama ini masih belum akrab nih dengan gadget, dengan digital, pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan kita akan bertransformasi bersama. Dan tentunya akan selalu disosialisasikan oleh KPI. Iya. Oke, ada kendala nggak sih Pak Adi untuk menyosialisasikan hal ini Pak? Kalau masalah kendala tentang sosialisasi ini ya dibilang ada ya ada, dibilang enggak ya enggak. Kan begitu ya. Karena apa? Susah gampang ya Pak Adi? Susah gampang karena itu tergantung daripada penerimaan masyarakat itu sendiri. Kan begitu ya. Kalau contoh kami dari KPI membantu pemerintah dalam ini kementerian untuk mensosialisasikan tentang digitalisasi ini ya kami berkomunikasi dengan lembaga penyiaran radio gitu ya. Di samping itu juga kami masuk ke pendidikan ya. Pendidikan dan kami juga di kantor sudah melakukan komunikasi dengan dinas-dinas terkait ya, untuk diberikan ruang ya. Diberikan ruang bila mana ada kegiatan tertentu kami numpang di sana dan kami sampaikan gitu. Kalau memang itu terjun langsung sosialisasi ranah kami susah hilang gitu ya. Kapan kami memantau dan mengawasi radio dan TV gitu ya. Masih ada tugas KPI yang lain yang nggak kalah pentingnya juga. Iya betul. Nah, jadi sampai saat ini sih belum pernah ada hambatan. Kami di radio-radio dimanapun baik di seluruh Bali, kami ngomongin masalah digitalisasi, tanggapannya semuanya positif. Apalagi ada yang interaktif dulu di Singaraja interaktif, bagus tanggapannya. Karena apa? Karena masyarakat memang kenyataannya belum paham ya, belum paham tentang digitalisasi. Tapi begitu dikasih tahu, dikasih informasi, oh dia lebih paham. Karena apa? Karena dia ndak kalau TV-nya TV tabung, berarti saya harus beli TV lagi, gitu ya. Itu awalnya pemahamannya seperti itu Pak. Betul. Jadi kan, aduh beli TV lagi, beli TV gitu kan. Kalau saya TV jadul di rumah ya. TV kalau orang Bali bilang lupa kan, sap kan. TV sap, TV lupa itu ya. Aduh, saya mikirnya ya memang jadul itu, tapi memang zamannya itu ya itu yang top gitu ya. Tapi begitu ada digitalisasi saya belikan set-top box, ya memang sih enggak seberapa, saya dapat di online dapat 220 kan. Saya beli, saya pasangin, saya minta tolong sama orang yang ngerti gitu. Kalau urusan begitu-begitu ya cari mekanik karena harus setup ulang, apalagi istilahnya tuh di restart apa istilahnya kan kalau di komputer kan restart ulang. Akhirnya ketemu, nah baru 12 TV ya, 12 TV yang sudah masuk ke digital. Udah saya diamin aja daripada saya cabut lagi, nanti lagi ngerestart ulang kan udah biar saya TV yang lain dah. Tadi malam muncul beli TV, kan wah keren nih beli TV udah masuk gitu ya. Saya cek lihat beli TV ada di MUK-nya TVRI, nanti sudah pagi hilang lagi kan hari pagi ya. Mungkin dicoba karena tanggal 30 bagi TV yang ada di Bali, baik itu TV swasta maupun TV lokal ya, yang tidak ikut digitalisasi ini ya hilang. Termasuk siarannya hilang dan juga izinnya. Izinnya juga karena hilang. Dia itu masuk ke digital langsung daftar izin baru. Muncul izin baru, izin lama tuh otomatis hilang. Ini yang kasihan. Kami dengan TV-TV lokal kami selalu melakukan dialog. Gimana caranya supaya lebih jalan. Tapi Pak Ketua ini tetap nih TV-TV lokal itu tolong dirangkul. Kalau emang kasihan lah kayak dia. TV udah ada gitu kan. Tapi sekarang terkait dengan ini enggak hilang jadinya kan kasihan dia gitu. Mahal loh biayanya. Apalagi radio juga mahal kan dia. Tentu saja. Nah, itu harapan kami ke depannya tentang transformasi digital ini. Mari kita sama-sama simak, mari kita sama nikmati bahwa pemerintah itu enggak mungkin mau merugikan masyarakat. Tidak akan mungkin merugikan masyarakat ya. Pemerintah pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Contohnya yang ini kan dia. Dari contoh kalau ada pemilu pakai jari tangan aja bisa, kan online kan ya. Kita masuk ke mesin ATM, bisa itu. Tapi bagaimana nanti kan gitu ya. Kalau sekarang kalau pemilu pakai kertas suara banyak itu kan, berapa
kertas tuh juga gitu ya. Berapa kertas harus dikeluarkan anggarannya gitu ya. Itu anggaran yang kalau memang lebih efisien, kalau bisa diperkecil kenapa tidak? Kan gitu ya. Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat? Kan Jadi gitu ya. justru nanti ketika ini kalau untuk TV ketika sudah digital semua masyarakat akan semakin banyak mendapat channel-channel baru, lebih edukatif, lebih variatif. Betul. Ya Pak ya. Kalau multiplexing itu ada 4 ya, Benar. pemenang multiplexing ada 4. Jadi udah sampaikan sama Pak Ketua, masing-masing ada 12 nih. Oke. Masing-masing channel ada 12, kanal masing 12, berarti kan 48. Ya. Dan itu akan bisa berubah kayak gitu ya. Itu gratis itu. Kita cuma beli sekali aja beli set top box itu. Tetapi kalau masyarakat di kota atau di desa yang sudah memiliki TV baru gitu kan, yang baru ya setahun ke belakang ini lah ya. Setahun 2 tahun ke belakang beli TV baru yang notabene sudah digital, ya tinggal masukin anu aja di apa namanya di setup ulang gitu. Muncul dah itu. Oke. Nah, itu canggihnya gitu kan. Berarti kan aman dia. Oke. Saya enggak aman. Karena saya harus beli set top box kan gitu ya. Nah, ini Pak Ketua juga pertama saya dirangsang nih. Sorry, dirangsang artinya dipacu sudah beli ya didorong. Okay. Oh, ayo beli. Mana saya beli online. Dia yang beli ini bayar. Tapi ada ya set top box gratis. Ada. Nah, ada. Ini Mbak. Untuk siapa Mbak itu Luna, Pak Adi? Ada set top box gratis. Mohon izin nih Pak Ketua, soalnya ini ranahnya Pak Ketua nih. Iya. Set top box gratis itu di Bali itu dapat 78.000. 78.000 set top box gratis. 78.000 set top box gratis bagi masyarakat tidak mampu ya, yang terdaftar di dalam Kementerian Departemen Sosial. Oke. Ya. Itu datanya sudah ada. Sekarang ini Nusantara TV, terus Antv itu udah keliling semuanya ini membagikan. Ya, Mbak Luna enggak sadar mungkin, tapi mohon maaf ini Badung 0. Badung 0 berarti udah kaya sejahtera semua ya Pak? Kaya semua. Langsung Ya, kare. di kabupaten-kabupaten lain semuanya dapat sekian kan 78. Kemarin pelepasan mobil set top box ya yang keliling itu oleh Pak Gubernur di rumah jabatan, sudah itu oleh Pak Wakil Gubernur ini di Sumerte nih. Ya. Nah, di Sumerte ini udah keliling semuanya. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita nih yang ada di Radio AR ini tidak dapat ya. Kalau dapat tuh rumahnya distempelin. Rumah tangga miskin gitu, aduh enggak enak sekali gitu ya. Padahal berapa sih harganya kan gitu ya. Kita bisa itu namanya. Nah, tapi itulah saya harapkan kalau memang ketemu orangnya pasti dipasangin langsung nih sama petugasnya ya. Dipasangin, kalau udah nyala tanda tangan baru ditinggal. Baik. Kalau enggak bisa. Ya. Itu bukti bahwa sekali lagi yang Pak Adi bilang pemerintah tidak akan pernah merugikan masyarakat, justru memberikan yang terbaik ya. Itu buktinya ada set top box gratis untuk rumah tangga miskin tersebar di seluruh Bali. Betul. Jadi Mitra R tinggal ditunggu saja. Ditunggu saja. Ya. Karena bagaimanapun Mitra R, digitalisasi, perkembangan teknologi itu kita nggak bisa tolak. Kita harus ikutin arus gitu kan. Setuju. Jadi ini mau nggak mau transformasi digital ini hal yang harus kita ikutin. Wah, tenang aja nanti kita bakal mendapatkan kualitas yang lebih bagus. Nah, oke. Pak, ini waktu kita semakin mepet Pak Agus dan juga Pak Adi. Ya. Mungkin singkat saja kira-kira momentum Harsiarnas ini apa maknanya kalau bagi Pak Ketua dan juga Pak Adi Sukerno? Ya. Pak, lagi-lagi ditahan dulu Pak. Ini kita jeda dulu sebentar ya Pak. Siap. Mitra R, apa kira-kira momentum bagi kedua komisioner KPI ini? Mitra R, sabar. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Radio Ya, Mitra AR di 104,4 FM Denpasar Bali kembali lagi dalam obrolan seru kita bersama dengan KPID Bali, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Mitra R. Ini waktu kita mepet sekali loh, nggak terasa ya kalau sudah ngobrol sama komisioner KPI. Ini waktunya berjalan cepat, apalagi membicarakan mengenai transformasi penyiaran di era digital, Mitra R. Ini benar-benar semangat yang luar biasa. Untuk kita semuanya, karena sekali lagi kita sebagai konsumen, Anda sebagai konsumen, pendengar radio, penonton televisi, nanti pasti akan mendapatkan Harsiarnas tahun ke-89. Makna ini momentum apa sih Pak bagi Pak Agus dan juga Pak Adi Pak? Ya, kalau Harsiarnas ini menjadi momentum bagi kita untuk menjadikan kita bangkit dan melakukan pembenahan di segala bidang, khususnya di lembaga penyiaran. Baik dari sisi infrastruktur, SDM, dan juga
kompetensi. Disinilah saatnya kita melakukan transformasi dalam segala hal. Jadi jangan lagi kita tertinggal dengan kemajuan teknologi. Kita berharap momentum Harsiarnas ini menjadikan kita lembaga penyiaran untuk terus meningkatkan kualitas diri lah. Siap. Jadi jangan sampai nanti terlena karena zaman sekarang, zaman teknologi sudah tidak bisa dihindari. Banyak sekali saingan yang sudah harus menunggu kita. Kalau kita tidak melakukan transformasi ya kita akan ketinggalan dan kita ditinggal oleh pemirsa. Oke, luar biasa sekali Pak Agus. Semoga kami di AR bisa menerapkan amanat yang Pak Agus sampaikan ya. Pak Adi Sukerno, kalau bagi Pak Adi sendiri? Mbak Luna, kalau kita mau maju harus tampil. Nah, kalau mau maju harus tampil. Ya, jangan mundur gitu kan. Jangan mundur. Ya, kalau memang kita mengikuti era digitalisasi harus ikuti. Siap. Ya. Kita harus berbenah dari SDM-nya, sarana prasarananya harus berbenah. Karena apa? Karena di era global dunia ya semuanya akan digital gitu. Baik. Nah, makanya kita harus tampil. Tampilnya dalam artian kita harus mau berbenah. Kalau enggak mau ya kayak Pak Ketua bilang, kita akan mundur, kita tertinggal. Baik. Ya. Jadi kalau saya bisa tambahkan kesimpulan, jadi Harsiarnas ini momentum kita untuk semakin membuka diri dan membuka pikiran, Pak Adi. Betul. Wow. Ya, jangan sifatnya ortodok lah ya. Mari kita buka mindset kita bahwa lembaga penyiaran ini merupakan lembaga yang betul-betul mantap, betul-betul mantap. Wow. Mantap. Karena memberikan informasi yang aktual, benar, yang positif. Oke. Nah, Mitra R, ini ya semoga saja kami penyiar Radio AR dan manajemen Radio AR sambil beralih pelan-pelan ke digital, bertransformasi, tetap bisa menjalankan fungsi radio ya. Itu tentu itu yang penting juga bagi Komisioner KPI kan? Betul. Jadi fungsi radio itu harus dilaksanakan. Karena fungsi radio itu adalah melaksanakan fungsi pers. Yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah hiburan, yang keempat adalah kontrol sosial. Jadi kalau ini peran ini dilaksanakan dengan baik, tentu semua nanti akan muaranya bagaimana menjaga NKRI sebagai lembaga penyiaran mampu memberikan tuntunan kepada masyarakat. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Agus Astapo, Ketua KPI, sama-sama. Pak Adi Sukerno, Suksema. Sama-sama. Oke, semangat bekerja. Semangat. Ini tugasnya masih banyak ke depan ya, Komisioner KPI. Ya, harus betul-betul kita harus jalani. Oke, ya Mitra R, ini semangat bagi kita bersama Mitra R. Semoga saja dengan transformasi ini Mitra R, seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, ini adalah perubahan yang mau nggak mau harus kita ikutin, baik usia remaja, dewasa ataupun usia senior, itu harus mengikuti perubahan ini. Jadi pelan-pelan kita beradaptasi dengan transformasi demi kepentingan dan juga benefit kita semuanya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan lewat on air 104,4 FM dan juga menyaksikan di Facebook Radio Spasi R Spasi Bali. Terima kasih banyak Komisioner KPI, sehat terus untuk kita semua. Dan ini persembahan spesial istimewa dari Komisioner KPI untuk Anda pendengar Radio AR 104,4 FM. Kita karaoke bersama, joget bersama dengan lagu Tera Jana. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Tera Jana, Tera Jana, ini lagunya, lagu India.